Gua ngelihat K-pop Demon Hunter sampai film Sore Istri dari Masa Depan di film satu ini. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film movie anime Cosmic Princess Kaguya atau Chou Kaguya Hime. Oke, jadi ini adalah film original ya, film original yang dibawakan oleh Netflix, kolaborasi sama studio animasi yang harusnya sih udah cukup familiar ya. Dan kalau gue sendiri, gue cuma familiar sama studio Colorido dan gue nggak tahu banyak soal staffnya. Tapi gue ngerasa animasi yang dihadirkan di film ini itu kerasa familiar buat gue gitu. Gue ngeliat film ini karena awalnya gue ngeliat ini sebagai film bergenre music dan of course menghadirkan cute girls doing cute things, sehingga itu akan menjadi gate pertama gue untuk langsung memutuskan untuk nonton film ini gitu ya. Cuma sayangnya begitu filmnya rilis itu nggak bisa langsung gue tonton karena gue ada kesibukan yang harus gue lakukan hingga akhirnya udahlah gue sempetin nonton film satu ini gitu. Kayak yang gue bilang tadi, The First Place ini menyajikan sebuah film anime music ya. Ditambah lagi yang dihadirin di film ini adalah musisi Ryo dari Supercell yang buat para penikmat Jepangan harusnya cukup familiar gitu ya. Bahkan ada beberapa lagu yang di cover di sini. Salah satunya adalah lagunya Hatsune Miku yang Sekai de, yang gue lupa judulnya itu apa gitu. Standar lah, ada elaborate antara virtual content creating, live virtual gitu, dan cute girls doing music things gitu. Bahkan secara fondasi premisnya sendiri pun gue ngeliat film ini ya punya tropes yang anime music banget gitu, dimana karakter utamanya ini adalah seorang gadis yang lagi identical crisis, mencari identitas dan lagi di fase rebel gitu. Di dalam kasus ini karakter kita yang namanya Iroha ini ceritanya lagi kabur ke Tokyo gitu. Sungguh tropes yang familiar banget kan harusnya ya gitu, dimana sesuai tropes anime music pada umumnya, si cewek yang biasa lagi rebel ini ketemu sama satu dua karakter gitu kan, yang dimana pertemuan itu membawa mereka pada keputusan untuk bikin lagu bersama gitu. Dan di sini pun begini gitu, dan disinilah twistnya, dimana si cewek yang ditemuin sama si Iroha ini adalah sosok yang dipercaya diduga sebagai alien gitu ya, karena dia mengaku berasal dari bulan dan akhirnya dinamain sebagai Kaguya. Kenapa? Karena kemunculannya yang dia ngaku dari bulan, alien di sini interpretasinya ya gitu ya. Itu mirip dengan cerita Princess Kaguya yang ada di dunia nyata gitu. Dan di awal cerita digambarin kalau misalnya ya dunia dari film ini itu juga punya kisah Princess Kaguya gitu di masyarakatnya. Nah, dan medium mereka dalam berkarya ini ada sebuah dunia virtual ya, yang mungkin di dunia kita mulai berkembang ya, tapi di sini digambarin ini udah lebih advance ya, yaitu ada sebuah dunia virtual namanya Tsukuyomi. Mungkin bisa kita asosiasikan sebagai platform streaming gitu ya, dimana di sini adalah platform streaming virtual reality gitu, dimana semua orang berkumpul di sini gitu. Bisa streaming, bisa cuman jadi pengguna gitu. Ya pokoknya cara kerjanya mirip kayak sosial media kita zaman sekarang, tapi bedanya ini berbasis virtual reality. Nah itu tropes, premis apa segala macamnya itu udah menurut gue tuh udah banyak berusaha dieksplor banget gitu ya. Cuman menurut gue yang jadi menarik di film ini adalah perkembangan ceritanya gitu. Gimana film ini mengembangkan cerita yang tadinya terbatas di anime musik yang kayak gue bilang tadi, berubah jadi sebuah twist dengan interpretasi yang bisa membawa kita pada kesimpulan-kesimpulan yang mind blowing gitu. Tadi gue nyebut ada kayak K-pop Demon Hunter, bahkan sampai ke film Sore Istri dari Masa Depan. Itu karena beberapa aspek yang ada di dalam film-film itu juga ada di sini gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, gue bakal bahas production value-nya ya, aspek yang menurut gue juga patut dipertimbangkan ya. Selain menghadirkan cute girls doing cute things, anime ini juga menghadirkan visual yang cukup menjanjikan gitu, dengan skala movie yang banyak banget animasi-animasi eksperimental yang sebenarnya udah familiar tapi tetap aja memanjakan mata gitu. Kayak ini ada anime yang tadi sih gue bilang musik ya, cuman kalau kalian lihat di My Anime List dia juga tuh menghadirkan action dan juga sci-fi gitu, dan bisa gue bilang nggak sedikit di sini itu action sequence, dan secara action sequence itu gue bisa bilang itu sangat-sangat memanjakan mata ya. Bahkan bisa gue bilang cukup flashy. Pengalamannya mirip-mirip kayak pas lu nonton Jujutsu gitu ya.
Apalagi kalau kita ngomongin soal adegan flashy yang kadang nggak bisa gue lihat dengan jelas gitu. Bahkan ada satu adegan di tengah-tengah film yang ini nih cuman jadi salah satu plot point ya, cuman penggerak doang gitu ya untuk ngegambarin chemistry dan juga perjalanan mereka gitu ya. Yaitu adalah ketika mereka streaming gaming gitu ya, gaming gue pengen bilang itu kayak MOBA tapi cuman 3 lawan 3. Ketika mereka menggarap adegan battle ini gitu, itu benar-benar all out gitu, banyak banget kreativitas angle dan juga animasi yang memanjakan mata dan mengelevate gitu skala pertarungan dari si film ini gitu. Dan kalau ngomongin soal animasi, gak hanya terbatas di situ, animasi ini juga menghadirkan esensi dari animasi itu sendiri gitu. Yaitu adalah ketika sebuah animasi itu mampu menggambarkan emosi yang kurang berhasil digambarkan oleh manusia gitu. Banyak momen wholesome, comedic timing dan hal-hal yang kayak gitu itu dihadirkan di film ini gitu. Dan dengan dukungan dari animasinya yang kesannya tuh ekspresif banget, itu bisa menghadirkan berbagai momen-momen komedi yang jauh lebih ikonik gitu. Ekspresi dari Kaguya sama Iroha kalau lagi tektokan gitu ya, celotehan mereka yang nyeleneh dan bodoh gitu, itu jauh kerasa lebih berimpact dengan animasi mereka yang ekspresif banget. Tadi gue bilang ya kalau misalnya salah satu driven dari anime ini yang which is adalah tropes music banget adalah karakter Iroha yang punya dilema identitas sebagai seorang gadis gitu. Dan yang gue respect adalah dia nggak berusaha membuat itu terasa emosional, instead si karakter Iroha ini dikasih dinamika dimana dia nggak semata-mata digambarin orang yang struggle, tapi digambarin kalau misalnya si Iroha ini ya punya ironic comedic sense-nya gitu ya dari kepedihannya dia gitu. Dan itu digambarin dengan itu tadi animasi-animasi yang benar-benar ekspresif, dan itu gue suka banget. Dan kalau untuk soal desain karakter dan penggambaran Tsukuyomi ya sebagai dunia virtual sosial media di film ini, gue nggak akan protes banyak. Cuman secara production value gue bisa ngeliat adanya elaborasi antara teknologi dan juga desain tradisional Jepang yang cukup enak dilihat gitu. Cuma deh intinya gue bisa bilang secara production value nggak akan banyak yang bisa gue protes ya. Termasuk soal musiknya gue nggak akan protes banyak. Lagu-lagu di sini tuh tipikal lagu-lagu buat orang yang memang udah biasa nikmatin Vocaloid atau musisi-musisi Vocaloid, salah satunya kayak Rio Supercell dan kawan-kawan gitu ya. Walaupun kalau nggak salah denger gue banyak orang yang protes juga sih sama remix dari lagu legendnya Hatsune Miku di film ini gitu. Cuman buat gue itu nggak bisa jadi masalah. Kenapa? Karena gue ngikutin tapi nggak sedalam itu, dan gue nggak menemukan masalah ketika menikmati itu di film ini gitu. Tapi ya aspek-aspek itu giving a lot of fun ke gue gitu ya, dan tanpa disadari gue cukup berhasil merasakan empati gitu ya dari interaksi mereka gitu ya, khususnya dari Iroha sama si Kaguya ini. Dan dari sini, nah ini yang pengen gue bahas, dan sebenarnya kinda spoiling buat kalian yang nggak pengen kehilangan experience mind blowing dari gue gitu ya, atau yang semacamnya mungkin bisa skip aja. Tapi buat kalian yang justru tertarik setelah mendengarkan spoiler, mungkin bisa dengerin sampai akhir gitu, atau mungkin ini bisa buat kita yang udah sama-sama nonton dan pengen diskusi dan meluapkan kesenangan terhadap arah cerita film ini. Nah, gue bisa bilang gue suka banget, bukan suka banget sih, ya gue cukup suka lah gitu sama kemana arah cerita ini dibawa gitu. Mereka memutuskan untuk gak hanya akan berhenti di anime music dan perjalanan seorang cewek yang mengalami dilema emosi, tapi justru film ini ngebawa ke arah plot twist ya yang berhasil memberikan kepuasan lah gitu yang cukup mendalam setelah nonton film ini gitu. Tadi kan gue bilang ya kalau misalnya secara penggambaran di dunia ini ada cewek yang secara kemunculan itu bisa dielaborate lah sama cerita Princess Kaguya yang ada di dunia nyata gitu. Jadi secara sudut pandang cerita Kaguya ini itu tuh adalah cara sudut pandangnya tuh sama gitu dengan di real life gitu, antara di dunia kita dengan di dunia mereka gitu. Nah tapi singkatnya ketika film ini berakhir, film ini justru mematahkan itu gitu. Intinya film ini justru menggambarkan kalau misalnya inilah salah satu interpretasi kami selaku filmmaker yang menyatakan kalau bisa saja cerita Kaguya Hime yang ada di dunia nyata itu adalah yang seperti ini gitu. Arah perkembangan teknologi yang digambarkan di film Kaguya Hime ini
itu bisa gue bilang ya beberapa langkah di depan dari perkembangan yang sedang kita alami gitu. Apalagi buat kalian yang udah banyak ngikutin of course Vocaloid atau bahkan virtual content creator gitu, atau bahkan VTuber berbasis AI gitu kan. Bisa jadi teknologi yang kita lihat sekarang gitu, atau definisi AI, bisa jadi AI itu adalah perwujudan atau sosok kami sama gitu yang dipercaya oleh orang-orang gitu. Dalam kasus ini kan Kaguya Hime gitu. Walaupun gue bisa bilang secara penggambaran world building itu masih ada di ranah tanggung ya. Ada beberapa plot hole ataupun pertanyaan-pertanyaan logika yang nggak sepenuhnya dijawab gitu. Tapi apa yang ada di sini udah cukup gitu untuk ngegambarin itu semua. Dan menarik gitu, itu semua dielaborate gitu ya dengan konsep paradoks Ouroboros gitu ya, dimana si karakter Kaguya yang turun ke bumi pertama kali ini gitu ya, yang kemudian dijemput kembali dan memutuskan untuk kembali ke bumi setelah mendengarkan lagu gitu ya, dan ternyata secara tidak sadar si putri Kaguya ini gitu itu terlibat dalam berbagai perkembangan zaman yang justru kegagalan dia dalam kembali ke bumi itu justru membawa dunia ini ke titik sekarang gitu, ke titik dimana ada dunia virtual ini gitu. Ketika kita setelah melihat siklus ini gitu ya, dan melihat kembali kepada positioning cerita Kaguya Hime di film ini gitu, justru direkonstruksi gitu jadi world building mereka sendiri gitu. Nah, dan kalau tadi gue bilang ada sore-sorenya nih film, pertanyaannya itu di sebelah mana? Ya itu tadi bisa gue bilang gitu kan. Jadi ibaratnya hubungan mereka itu ya bisa ada karena satu sama lain, nggak ada titik awal, nggak ada titik akhir. Dan kalau sore kan sebenarnya masih ada ya, kita masih bisa motong mana nih titik awal titik akhirnya. Cuman kalau di film ini itu mereka bikin itu lebih kerasa Ouroboros gitu. Jadi siklus tidak berkesudahan yang kalian dengar sekilas tanpa penceritaan yang solid pun itu bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat dramatis gitu. Dan kalau kita elaborasi secara filosofis ya, kita runutin nih, si karakter Iroha itu adalah karakter yang ya dia berusaha untuk hidup di dunia nyata gitu, dalam artian tuntutannya banyak, tanggung jawabnya banyak, yang which is mungkin buat beberapa penonton termasuk gue itu adalah fase yang sangat-sangat menyesakan gitu ya. Satu-satunya pelarian dia, satu-satunya apa yang membuat dia bertahan adalah seorang idol bernama Yachiyo gitu ya, yang mana kecintaan dia terhadap Yachiyo ini menghantarkan sebuah perjalanan gitu ya antara Iroha dengan Kaguya, dimana si Kaguya ini ada di fase yang mencari arti hidup gitu, dan dengan Iroha yang ngesim sama Yachiyo gitu ya, itu berhasil mengantarkan mereka ke dalam sebuah petualangan. Nah, dan di akhir petualangannya lahir bonding yang dalam. Dan ketika Kaguya pulang, dipanggil dan akhirnya memutuskan untuk balik lagi. Dan ternyata dengan dia balik dan gagal, ternyata dia yang memandu jalan, menyusun segalanya di dunia agar punya berbagai hal yang bisa menjadi bahan bakar buat dia dan juga Iroha di masa depan untuk bisa ketemu dan memulai siklus itu gitu. Dan it just feels dramatic gitu. Dan ya gue suka gitu ya, walaupun kalau misalnya kita lihat secara holistik, ini adalah film yang cukup melelahkan ya, punya durasi 2,5 jam yang ya surprisingly gak bikin gue bosan sama sekali. Dia berhasil tetap ngasih retensi yang konsisten gitu ya, apalagi kan animasinya flickering dan flashy banget gitu ya. Cuman secara narasi pun dia punya peningkatan itu tadi gitu, dimana semakin berjalan film ini gitu ya, perkembangan cerita itu semakin luas gitu. Dan surprisingly semua build up-nya, semua tease-nya itu logik gitu dan bisa masuk di akal gitu. Dan ya mungkin itu kira-kira ya pembahasan gue soal film Cosmic Princess Kaguya ini ya, atau Cho Kaguya Hime. Film yang apa ya, gue apa ya, di tengah-tengah burn out gue terhadap sebuah tontonan gitu, ini adalah another yang mungkin beberapa bagian di dalamnya tuh bakal kerasa kayak ini ya, kerasa kayak oh ini mah udah tropes gitu, oh ini mah udah biasa gitu, udah banyak aspek-aspek dalam film ini yang dipakai gitu. Tapi unique selling value dari film ini yang berhasil dielaborasikan dengan sangat apik dengan bagian-bagian yang sudah templetan itu tadi, itu menghasilkan sebuah sinergi yang kerasa ya just beautiful aja gitu buat gue. Gimana ceritanya itu berprogres, nah itu progresnya selalu unexpected buat gue gitu. Udah gitu aja, sampai ketemu di film berikutnya. Kita nggak tahu nih akan berapa lama next video gue pakai kamera HP lagi kayak gini gitu, tapi ya udah, sampai ketemu di film berikutnya. Dan seperti biasa di channel gue, jangan lupa nonton film walaupun ini anime.